Hai teman-teman, selamat ya buat kalian yang baru lulus SMA. Akhirnya kelar juga 3 tahun penuh cerita, pakai seragam putih abu-abu, tiap Senin upacara pagi, tugas dan ulangan dadakan, drama kelas dan tawa bareng teman-teman. Semua itu sekarang sudah resmi jadi kenangan. Rasanya gimana? Pasti lega dong, bebas dari rutinitas sekolah yang kadang bikin stres. Tapi setelah euforia kelulusan lewat, muncul satu pertanyaan besar. Habis ini mau ngapain? Lulus dari SMA adalah titik transisi yang penting. Masa di mana kita perlahan meninggalkan zona nyaman dan mulai memasuki dunia nyata. Teman-teman yang selama ini selalu bareng mulai berpencar, ada yang lanjut kuliah, ada yang langsung terjun ke dunia kerja, dan ada juga yang masih mencoba mencari arah. Semua jalur itu punya cerita dan tantangannya sendiri. Nah, di video kali ini, gue pengen ngobrol santai tentang berbagai pilihan setelah SMA. Kita bahas realitanya, rasanya, dan semoga kalian yang lagi galau bisa merasa lebih tenang. Karena jujur aja, kebingungan di masa transisi ini tuh hal yang sangat wajar dan banyak orang juga mengalaminya. Banyak dari kita yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Buat kalian yang dapat kesempatan itu, selamat ya. Tapi jangan kira itu jalan yang selalu mulus. Tantangannya enggak kalah rumit. Salah satu yang paling bikin stres adalah soal memilih jurusan. Dilema klasik. Ikut kata hati atau nurut kata orang tua. Kita pengen ngikutin passion, tapi juga kepikiran soal prospek kerja dan masa depan. Gue pribadi dulu sempat ngalamin masa galau. Tiap hari buka internet, baca prospek kerja, konsultasi ke guru BK, sampai overthinking sendiri. Akhirnya gue milih jurusan yang menurut gue bisa dipertanggungjawabkan. Dan pas masuk dunia kampus, langsung kerasa perbedaannya. Enggak ada lagi upacara Senin atau seragam sekolah. Tapi tanggung jawab malah jauh lebih besar. Kita dituntut untuk mandiri dan enggak ada yang ngingetin terus kayak di sekolah. Teman-teman di kampus juga datang dari berbagai daerah, beda latar belakang. Awalnya mungkin kagok, tapi lama-lama kita nemuin yang satu frekuensi dan akhirnya punya circle baru. Ospek yang katanya serem ternyata juga ada sisi kocaknya. Kita mulai ikut kegiatan kampus, UKM, nongkrong bareng, ngerjain tugas, begadang bareng. Semua itu jadi pengalaman baru yang seru dan bermakna. Tapi tetap aja, ada masa di mana kita mempertanyakan, gue cocok nggak sih di jurusan ini? Atau, sanggup nggak ya gue lanjutin ini semua? Tapi seiring waktu, kita belajar buat adaptasi. Kuliah itu bukan cuma tentang akademik, tapi juga belajar tentang hidup. Tentang bagaimana kita bertumbuh, mengatur waktu, membangun relasi, dan menghadapi tekanan. Ingat, kuliah bukan jaminan sukses, tapi bisa jadi jalan untuk berkembang. Nilai penting, tapi bukan segalanya. Relasi dengan teman, dosen, organisasi, semuanya bisa jadi bekal berharga untuk masa depan. Sebagian dari kalian mungkin memilih langsung kerja setelah lulus. Alasannya beragam, ingin mandiri, ingin bantu orang tua, atau memang merasa kuliah bukan jalan yang cocok. Apapun alasannya, kalian patut diapresiasi. Karena nggak mudah untuk masuk dunia kerja di usia muda. Senangnya tentu ada, punya penghasilan sendiri, bisa traktir keluarga dari gaji pertama, bisa beli barang pakai uang sendiri. Rasanya pasti bangga. Tapi realitanya juga nggak ringan. Dunia kerja itu keras dan penuh tekanan. Lingkungannya beda banget sama sekolah. Kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua, lebih berpengalaman, dan harus bersikap lebih dewasa. Kadang kita dipanggil mbak atau mas padahal baru 18 tahun. Canggung juga. Sisi enaknya, setelah jam kerja selesai, nggak ada PR. Waktu luang lebih bebas. Tapi kita juga harus belajar banyak hal praktis dengan cepat. Kadang dimarahi atasan karena masih belajar, rasanya down. Belum lagi kalau lihat teman-teman yang kuliah bisa lebih santai, nongkrong di kampus, rasanya iri juga. Tapi satu hal yang pasti, kerja di usia muda bikin kita lebih kuat mental. Kita belajar bertanggung jawab, mengatur waktu dan keuangan, serta menghadapi tekanan. Meskipun penghasilan awal mungkin belum besar, pengalaman itu enggak ternilai. Ada juga yang memutuskan ambil gap year.
Istirahat sejenak sebelum melangkah ke langkah berikutnya. Banyak yang salah paham soal ini. Dikiranya buang waktu, padahal nggak selalu begitu. Alasannya bisa bermacam-macam. Ada yang belum lolos kampus impian dan mau coba lagi tahun depan. Ada yang masih bingung jurusan. Ada juga yang kondisi keuangannya belum mendukung. Atau ada yang memang butuh waktu buat mengenali diri dan memantapkan arah. Awalnya mungkin terasa menyenangkan. Bebas dari tugas, seperti libur panjang. Tapi setelah beberapa bulan, muncul kegelisahan. Apalagi pas lihat teman-teman udah mulai kuliah atau kerja. Kadang jadi overthinking. Gue selama ini ngapain aja ya? Ditambah pertanyaan dari orang sekitar, makin bikin pressure. Supaya gap year enggak sia-sia, penting punya rencana. Gunakan waktu buat upgrade diri. Ikut kursus, belajar skill baru, magang, kerja part-time, atau jadi relawan. Dengan begitu, meski nggak kuliah, kita tetap berkembang. Banyak juga kok yang justru nemu passionnya pas lagi gap year. Ada yang akhirnya lebih siap dan berhasil masuk kampus impian, atau malah sukses di jalur yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Gap year itu bukan tentang berhenti, tapi tentang rehat sejenak untuk melangkah lebih pasti. Setiap pilihan ada tantangannya, mau kuliah, kerja, atau ambil jeda, semuanya punya tantangan dan rasa galau masing-masing. Yang kuliah bisa aja kepikiran salah jurusan, yang kerja takut karirnya stuck, yang gap year khawatir ketinggalan dari teman-teman. Kadang kita saling iri, yang kuliah pengen cepat kerja, yang kerja pengen punya waktu santai, kayak anak kampus. Tapi sebenarnya semua itu wajar, karena masing-masing jalan punya suka duka. Gimana cara ngadepinnya? Pertama, sadar bahwa kamu nggak sendirian. Banyak orang juga merasa bingung, cemas, takut salah pilih. Bahkan orang yang kelihatan paling percaya diri pun pasti pernah ragu. Kedua, ingat bahwa keputusan sekarang enggak mengunci masa depan selamanya. Kalau nanti ternyata salah pilih, kamu masih bisa belok, masih bisa ganti arah. Hidup itu fleksibel. Yang penting, jangan sampai rasa takut dan overthinking bikin kamu diam di tempat. Fokus aja dulu lakuin yang terbaik hari ini. Asah kemampuan, cari pengalaman, buka relasi. Percaya deh, nanti jalannya akan terbuka. Akhirnya, ini baru awal wisuda SMA itu bukan garis akhir, tapi awal dari babak baru. Hidup kamu sekarang kayak buku kosong. Kamu yang nentuin isi ceritanya. Mau lanjut kuliah, kerja, atau jeda dulu untuk cari jati diri, semuanya sah-sah aja. Nggak ada pilihan yang 100% sempurna. Tapi kalau dijalani dengan sungguh-sungguh, hasilnya pasti ada. Jalan yang kamu pilih mungkin enggak mudah, tapi percayalah, kamu akan tumbuh. Akan ada masa sulit, mungkin capek karena tugas kuliah, lelah karena tekanan kerja, atau sepi karena jauh dari teman lama. Tapi saat itu terjadi, ingat kenapa kamu memilih jalan ini. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kalau temanmu sukses lebih dulu, jadikan motivasi. Kamu juga bisa sukses dengan cara kamu sendiri. Kalau sekarang kamu masih bingung, enggak apa-apa. Enggak semua orang tahu tujuan hidupnya sejak awal. Kadang arah itu baru kelihatan setelah kita jalan. Bahkan kalau sempat jatuh pun, itu bagian dari proses. Yang penting, terus bergerak, terus coba. Karena dari situ kamu akan kenal dirimu sendiri dan akhirnya tumbuh jadi versi terbaikmu. Segitu dulu dari gue. Semoga buat kalian yang lagi di fase galau bisa merasa lebih tenang dan termotivasi. Ingat, kamu nggak sendirian, dan masa depan kamu masih luas banget. Semangat menjalani babak baru kehidupan, cerita lo baru aja dimulai.